Makin panas, Elkan Bagot lakukan hal ini ke Sintayong. Latihan perdana timnas Indonesia jelang kualifikasi round ketiga, ada kejutan yang buat netizen pangling. Martin Paes tak sabar curi perhatian supporter timnas Indonesia. Pede akui punya kualitas. Madam Pang akui lega Thailand tak segrup dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ya, timnas Indonesia sudah memulai latihan perdana jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar September 2024 mendatang. Seperti yang diketahui, Sintayong sudah memanggil 26 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Nah, pemain yang berkarir di BRI Liga 1 sudah berkumpul. Juru taktik asal Korea Selatan ini langsung memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana. Momen ini diunggah oleh akun Instagram resmi timnas Indonesia. Menariknya, latihan perdana tersebut ada kejutan yang dihadirkan Erspo. Ya, timnas Indonesia mengenakan jersey latihan anyar. Untuk pemain outfield, jersey latihan berwarna merah putih, sedangkan untuk kiper warnanya hitam putih. Jersey baru tersebut pun bikin pangling netizen. Banyak yang berkomentar bahwa pakaian terbarunya itu justru dianggap kurang estetik atau kurang bagus. Kabar mengejutkan datang dari salah satu bek keturunan Indonesia. Ya, dia adalah Elkan Bagot. Ya, hubungan Elkan Bagot dan Sintayong dikabarkan semakin memanas. Hal ini lantaran Sintayong tak memanggil Elkan Bagot untuk laga kualifikasi putaran ketiga ini. Meski timnas Indonesia mengalami krisis bek karena Jordi Amat mengalami cedera, Sintayong tetap tak mempertimbangkan untuk memanggil Elkan Bagot. Bek jangkung ini tak masuk ke dalam daftar panggil yang sudah diumumkan. Alih-alih memanggil Elkan Bagot, juru taktik asal Korea Selatan ini justru memilih Muhammad Ferrari dan Wahyu Prasetyo. Usai namanya tidak masuk tim merah putih menghadapi Arab Saudi dan Australia, Elkan Bagot ternyata sudah berhenti mengikuti akun Instagram Sintayong. Menurut pantauan akun Instagram Elkan Bagot dan Sintayong sama-sama sudah berhenti mengikuti atau unfollow. Sontak hal ini pun membuat hubungan keduanya semakin memanas. Bisa saja kans Elkan Bagot untuk dipanggil lagi bakal tertutup andai tidak berbaikan. Masalah Elkan dan Sintayong ini sejatinya berawal dari playoff Olimpiade Paris 2024. Kala itu, bek berusia 22 tahun ini tidak memenuhi panggilan saat dibutuhkan melawan Guinea. Setelah itu, pelatih Sintayong tidak mempertimbangkan Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Ia sudah absen sejak FIFA Matchday Juni 2024 lalu, padahal tidak cedera atau terkena akumulasi kartu. Timnas Indonesia U20 harus rela dikalahkan timnas Thailand U20 dengan skor 0-2 pada matchday kedua turnamen Seoul On US Cup 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan pada Jumat siang tadi. Gol pertama Thailand diciptakan gara-gara blunder Rahmat Syawal pada menit ke-10 sehingga mampu dimanfaatkan oleh Kailan Tandon Ryan. Sementara gol terakhir Thailand dicetak Ratapum Pakechon setelah ada intervensi wasit dengan tidak menghentikan pertandingan pada menit ke-91. Selepas pertandingan, PSSI-nya Thailand alias PAT mengunggah hasil laga timnas Indonesia U20 versus Thailand di Instagramnya. Seketika unggahan tersebut langsung diserang oleh netizen Indonesia dengan meninggalkan sejumlah komentar menohok. Di antaranya, publik tanah air itu ada yang menyebut kemenangan Thailand atas timnas Indonesia U20 kali ini dibantu oleh wasit. Gol Thailand itu dianggap sebagai hadiah dari wasit, sehingga ada yang menyinggung Thailand ketika kalah 0-1 dari timnas Indonesia U19 di final Piala AFF U19 2024 yang saat itu Indonesia jadi juara. Terlepas dari itu, setelah ini timnas Indonesia U20 akan menghadapi tuan rumah Korea Selatan pada 31 Agustus 2024, sedangkan Argentina menghadapi Thailand di hari yang sama. Baru-baru ini Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Nual Phan Lamsam atau yang kerap disapa Madam Pang memberikan komentarnya terkait negaranya yang kemungkinan bertemu dengan timnas Indonesia di ajang Piala AFF.
Secara mengejutkan, Madampang mengakui bahwa timnya tak mau terlebih dahulu bertemu dengan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, drawing grup Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024 sudah digelar. Hasilnya, Thailand ada di grup A bersama Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Timur Leste dan Brunei Darussalam. Sementara itu, timnas Indonesia ada di grup B bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar yang menjadi lawan Indonesia. Piala AFF 2024 ini akan dimulai pada 8 Desember 2024 mendatang. Dengan hasil ini, Indonesia dan Thailand baru bisa berhadapan kalau lolos grup. Madampang pun menjawab harapan supporter Thailand yang ingin berhadapan dengan Indonesia di Piala AFF 2024. Itu akan menakutkan, singkat Madampang seperti dikutip dari media Vietnam Detau 247. Baru-baru ini, pelatih Thailand Masata Daisy juga menyadari perkembangan pesat Indonesia. Oleh karena itu, wajar kalau Madampang merasa khawatir. Dalam beberapa laga sebelumnya, Indonesia bermain dan mencatatkan hasil yang bagus. Baru-baru ini, kualifikasi mereka bertambah dengan signifikan. Saya pikir timnas mereka akan terus membaik dan membaik, ujar Masata Daisy. Jadi pada intinya, kita sebagai penikmat sepak bola patut menantikan kejutan apa yang akan dibuat oleh kedua negara tersebut di ajang Piala AFF nanti. Pelatih tim nasional Laos Ha Hyok Jun tampak ketakutan harus menghadapi timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Pasalnya bukan hanya karena skuad Garuda yang semakin kuat, tapi faktor Sintayong menjadi alasan ketakutan Ha Hyok Jun tersebut. Ya, Laos melakukan manuver dengan merekrut Ha Hyok Jun yang merupakan pelatih asal Korea Selatan. Mereka mengikuti jejak timnas Indonesia dan Vietnam yang saat ini dinahkodai oleh pelatih dari negeri ginseng. PSSI-nya Laos tentu menaruh harapan besar kepada Ha Hyok Jun untuk bisa membawa timnas mereka naik kelas seperti timnas Indonesia. Ujian berat pun telah menantinya, yakni beraksi bersama Laos di Piala AFF 2024. Pasalnya, Laos tergabung dalam grup B yang dihuni timnas Indonesia dan Vietnam, yang mana itu artinya Ha Hyok Jun bakal bersua Sintayong dan Kim Sang-sik. Ha Hyok Jun merasa cukup tertekan jelang bersua dua kompatriotnya itu. Namun begitu, Ha Hyok Jun memusatkan fokusnya saat ini adalah memoles Laos sebaik mungkin. Dia ingin membuktikan bahwa tim KAT juga bisa berkembang seperti layaknya timnas Indonesia. Tekanannya sangat besar ketika harus berhadapan dengan pelatih Kim Sang-sik dan pelatih Sintayong. Daripada memikirkan poin, saya ingin membuktikan bahwa timnas Laos bisa bertahan. Siapapun lawannya, saya baru saja datang untuk bekerja di Laos dan pasti akan menghadapi banyak kesulitan. Saya pikir kami juga perlu membuktikan bahwa ada potensi untuk berkembang. Saya akan berusaha menciptakan gaya sepak bola yang tangguh, cepat, dan menarik, ujar Ha Hyok Jun. Seperti yang diketahui, kiper FC Dallas Martin Paes mendapat panggilan perdananya untuk membela tim nasional Indonesia. Ya, Sintayong telah memanggil 26 pemain untuk memulai perjuangannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada kesempatan ini, juru taktik asal Korea Selatan itu memanggil wajah-wajah lama seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, sampai Rafael Struijk. Namun ada satu wajah baru yang menjadi debutan di timnas Indonesia. Ya, sosok itu adalah Martin Paes. Kiper berpostur jangkung itu akhirnya bisa bermain untuk skuad Garuda setelah menjadi warga negara Indonesia sejak April lalu. Martin Paes pun sangat antusias mendapat panggilan pertamanya untuk timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun ini sudah tidak sabar ingin mencuri perhatian dalam mengawal gawang skuad Garuda. Saya tidak sabar untuk bermain di panggung internasional untuk Indonesia. Saya sangat bersemangat. Saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia, ujar Martin Paes. Kemungkinan besar Martin Paes bakal langsung bertolak ke Jeddah Arab Saudi setelah membela FC Dallas melawan Colorado Rapids pada minggu mendatang. Timnas Australia akhirnya mengumumkan skuadnya untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, Australia mengumumkan pemanggilan 24 pemain pada siang tadi atau tepat satu hari setelah Sintayong mengumumkan skuad timnas Indonesia. Australia menjadi salah satu lawan timnas Indonesia untuk memperebutkan dua slot pertama di Piala Dunia 2026 dalam agenda FIFA Matchday edisi September 2024 ini.
Pelatih Australia, Graham Arnold melakukan perombakan dengan memanggil nama baru dalam tim. Sebut saja kembalinya Craig Goodwin yang sempat tersisihkan karena cedera, juga Anwar Mabil yang kembali ke Socceroos setelah penampilan apiknya bersama klub anyarnya di Swiss. Sejumlah nama langganan Australia pun masih menjadi pilihan bagi Graham Arnold, dari mulai Kapten nyentrik Jackson Irvine, Alessandro Kirkpatrick, Connor Metcalf, Paul Ijo, dan Harry Soutar masih kokoh menjadi andalan pelatih. Tak lupa rekan satu tim Elkan Bagot di Ipswich Town, Cameron Burgess yang kini menikmati waktunya di Liga Inggris. Fokus kami adalah membuka dua game ini dengan sangat kuat, dan hasil positif di laga pembuka putaran ketiga ini bukan hanya membangun kepercayaan diri, tapi juga menggerakkan momentum kami, ujar Graham Arnold. Graham Arnold mengakui sengaja meningkatkan standar tim untuk memberikan kejutan pada lawannya, yaitu Timnas Bahrain dan juga Timnas Indonesia. Klub Liga 1 PSS Sleman memberikan komentar terkait dipanggilnya Hoki Caraka ke Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Sintayong memanggil sebanyak 26 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi laga melawan Arab Saudi dan juga Australia. PSS sendiri memastikan untuk melepas Hoki Caraka. Hal ini disampaikan langsung oleh Leonard Tupamahu selaku manajer tim. Pria yang sering disapa Leo itu berpesan kepada Hoki Caraka agar menunjukkan penampilan yang terbaik ketika latihan. Hal tersebut bertujuan agar Hoki Caraka bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain. Kami dari tim PSS Sleman tentunya bangga Hoki kembali dipercaya untuk membela timnas. Dengan pengalaman yang ia punya, kami yakin dia mampu bersaing di timnas nanti. Pesan saya untuk Hoki jelas, semoga dia bisa memberikan kemampuannya semaksimal mungkin, tidak hanya di pertandingan akan tetapi juga di latihan agar dia bisa mengamankan posisi untuk bermain, ujar Leonard Tupamahu. Sementara itu, peluang Hoki Caraka untuk mendapatkan kesempatan bermain bisa dikatakan tidak terlalu besar. Pasalnya, Hoki Caraka harus bersaing dengan Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangun, hingga Rafael Struijk yang sudah menjadi langganan starter di timnas Indonesia. Meski begitu, sosok Hoki Caraka masih memiliki kesempatan, yakni turun sebagai pemain pengganti.